البركات والنفحات والصلاة والسلام على سيد السادات وقائد القادات حبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang masih memberi kepada kita semuanya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, nikmat bisa menghadiri majelis taklim, bisa i'tikaf di masjid rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita digolongkan orang-orang yang selalu menciarkan, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dengan itu kita menjadi hamba yang bertakwa insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salah satu syiar Islam yang sangat dimuliakan oleh Allah adalah ilmu, karena tanpa ilmu, tanpa kita mengetahui ilmu agama, kita bakal bingung menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap perintah dan larangan dari Allah itu ada ilmunya, itu ada aturannya. Seseorang yang mengetahui aturan main dalam sesuatu hal, maka dia berpotensi menang dan sukses. Seperti halnya lomba Agustusan. Wis mulai apa durung? Lomba Agustusan. Kalau kita mengetahui cara mainnya dan kita faham, mempunyai tekad kuat untuk menang, insya Allah ditakdirkan menang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika dia menang, dia mendapatkan hadiah, maka dia senang ketika mendapatkan hadiah. Apabila dalam kehidupan dunia kita semangat dalam untuk mengetahui cara main sesuatu, cara melakukan sesuatu, akan tetapi alangkah pantasnya kalau kita lebih semangat dalam menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita mengetahui ilmu agama. Salah satu penyemangat kita agar kita semangat mencari ilmu itu adalah dengan mengetahui bagaimana sejarah hidupnya kaum sholihin, para ulama, para aulia yang hidup sebelum kita. Dengan mengkaji kehidupan mereka, kita bisa lebih semangat dalam mencari ilmu agama. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Maka telah masih istiqamah mengkaji kitab Al-Ainiyah yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, menerangkan qasidah guru beliau Abdullah bin Alwi Al-Haddad ketika beliau menerangkan sedikit dari manaqib para aulia wassalihin yang semuanya adalah dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah secara akidah. Madhabnya Imam Syafi'i, Asy'ari akidahnya, dan thariqah mereka macam-macam. Ada yang thariqah Pahlawi, ada yang thariqah Naqsyabandi, ada yang thariqah Jailani, macam-macam. Ada yang thariqah Idrisi, yang semuanya sumbernya adalah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari manaqib para aulia as-shalihin yang kita kaji insyaallah. Setelah kita membahas manaqib dari Imam Harits Al-Muhasibi, sekarang kita masuk membahas dari kisah sejarah hidup salah seorang ulama sangat kaliber dunia, istimewa sekali. Setiap santri yang mondok itu nggak pernah dengar nama beliau, pasti pernah dengar nama beliau. Siapa? Dikatakan Habib Abdul Haddad, wa talahu min ba'dzir risalati nasihan lil qaumi min ahlil janabil arfa'i. Dan setelah kita membahas Imam Harits Al-Muhasibi, setelahnya adalah seseorang yang diutus oleh Allah sebagai pemberi nasihat, seseorang yang diberikan ilmu zahir maupun batin oleh Allah, sehingga dan dia itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah al-Imam Al-Ustadz Abdul Qasim, mempunyai anak namanya Qasim. Abdul Qasim namanya Abdul Karim, Syekh Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Talhah bin Muhammad Al-Qushairi, yang kita kenali dengan melakop beliau, bangsa beliau, yaitu adalah Imam Qushairi. Imam Qushairi
banyak teman kita namanya Kusyairi. Ya ini ngambil dari Imam Kusyairi, Imam alim, orang istimewa, An-Naisaburi. Kenapa An-Naisaburi? Karena rumah beliau di Naisabur. Naisabur kalau saya nggak salah itu di Irak. Salah seorang ulama yang menjadi bendera sangat penting di zaman beliau dalam mempelajari ilmu syariat, agama Islam, dan ilmu hakikat. Jadi dalam agama Islam itu ada 3 hal yang harus kita ketahui. Ada syariat, ada thariqah, ada hakikoh. Syariat itu adalah hukum-hukum Islam, haram, halal, mubah, makruh, sunnah, ya, hukum-hukum agama yang dibahas oleh Nabi SAW di hadis, disebutkan oleh Allah SWT di Al-Quran, semuanya adalah syariat Islam. Itu syariat. Ya, syariat hanya milik Allah dan Rasul SAW. Nanti ada thariqah. Thariqah itu adalah cara seseorang ketika berhendak pergi menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya seseorang yang ingin pergi ke Surabaya, ke Jakarta, pasti dia itu melewati jalan yang mana jalan tadi itu bisa menyampaikan dia ke tempat yang dituju. Begitu juga thariqah dalam agama Islam. Nanti tujuan kita adalah yang kita cari adalah hakikoh. Hakikoh itu adalah ilmu batin, ilmu yang tidak bisa dipelajari hanya secara dohir saja. Butuh guru, butuh murabbi agar seseorang itu bisa mencapai hakikoh. Siapa orang yang melaksanakan syariat tanpa thariqah, dia nggak bakal mendapatkan hakikoh. Siapa orang yang mempunyai thariqah, tasawufnya bagus tapi nggak mempunyai syariat, tidak melaksanakan syariat, maka dia tidak bakal sampai kepada hakikoh. Siapa orang yang ingin mendapatkan hakikoh, hendaknya dia melaksanakan syariat di jalannya. Ikut thariqah siapa? Monggo, mau ikut thariqah Pahlawi, mau ikut thariqah Naqsyabandi, mau ikut thariqah Idrisi, mau ikut thariqah Jailani, macam-macam. Yang penting selama thariqah tadi itu agak Ahlussunnah wal Jamaah, tidak salah, tidak menyalahi aturan Allah dan aturan Rasul, para auliya sholihin, para aslafun sholihun, maka jalan Allah banyaknya seperti jumlahnya nafas semua makhluk. Tidak ada hambatan untuk siapapun agar dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para auliya Allah itu enggak bakal mendapatkan ridha Allah kecuali dengan melaksanakan syariat lewat thariqah, sehingga mereka mendapatkan hakikah. Maka Imam Kusyairi ini adalah orang yang sangat pintar syariatnya, thariqahnya itu istimewa, dan beliau telah mendapatkan hakikah. Beliau berguru kepada Syekh Abi Ali Ad-Daggaq, salah seorang imam pada zamannya. Ini ceritanya lucu. Imam Kusyairi ini aslinya pekerja, bukan ulama, bukan santri yang asli nyel. Ini dicari wong Blitar ya, nyel ya, ST nyel. Kini Al-Kautsar gak spiro nyel ya. Soalnya sing hadir majelis taklimi ya siki kudu ae. Mugi-mugi angsal hidayat, dapat semangat orang-orangnya. Majelis taklim di Candi Renggo, di Singosari seperti sholat Jumat. Insyaallah ramenya, semaraknya, amin ya rabbal alamin. Nah, itu beliau bukan santri asli, beliau itu pekerja. Subhanallah, ketemu di salah satu tempat itu ada majelis besar sekali yang digurui majelis tersebut oleh Syekh Ali Ad-Daggaq. Kemudian masuk itu Syekh Imam Kusyairi ke majelis, ketika mendengarkan ceramah ilmu agama yang disampaikan oleh Syekh Ali Ad-Daggaq, tumbuh di hatinya untuk mencari ilmu, dapat hidayah. Nah itu makanya seseorang itu, kita bisa belajar dari cerita ini, seseorang itu nggak tahu di mana titik berhasilnya. Mungkin di majelisnya fulan, mungkin di sholat jamaah, mungkin di bantunya kita ke orang lain. Maka jangan sampai kita luput dalam melakukan amal perbuatan yang baik. Kenapa? Karena Allah meletakkan ridhonya, barokahnya, madatnya di sesuatu yang baik. Maka ayo, dari setiap amal soleh yang baik hendaknya kita memiliki walaupun sedikit. Salat witir ada, salat duha ada, salat tahajud ada, Quran ada, ratib haddad maujud ada, i'tikaf punya bagian dia, baik sama orang punya bagian, sedekah punya bagian, membakti kepada orang tua ada kebagian, khidmah, ngaji, dakwah ilallah, itu semuanya punya bagian dia. Maka walaupun sedikit,
maka kita nggak tahu barokahnya Allah itu lewat mana. Yang kita cari barokah, ridha, hidayah, taubat, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah, ketika Allah ingin memberikan hidayah, kebukaan hati kepada Imam Qushairi, didorong itu Imam Qushairi untuk menghadiri majelis taklim sehingga mendapatkan hidayah di salah satu majelis yang dihadiri oleh Syekh Ali Ad-Daggaq. Ini salah satu ulama besar pada zaman beliau. Beliau belajar ilmu fikih kepada Imam Abu Bakar At-Tusi. Kemudian beliau belajar kepada Imam Ibn Fawraq. Ibn Fawraq ini orang top ahli kimia, orang istimewa, mengetahui ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Ya, belajar sama Ibnu Abi Ishaq Al-Isfiraini, ulama ahli fikih. Kemudian beliau itu ahli hadis, Imam Qushairi ini. Karangannya banyak, mengarang kitab banyak. Kitab yang salah satu kitab yang sangat istimewa, yang hampir di kitab-kitab di pondok-pondok habaib, apalagi pondok habaib yang kitab kurikulumnya itu tinggi, mesti dipelajari kitab beliau. Itu namanya kitab Risalatul Qushairiyah. Risalatul Qushairiyah ada, saya punya kitabnya di rumah. Membahas agama, membahas akhlak, membahas hukum fikih, sedikit dari hukum fikih, membahas bagaimana kehidupan para aulia sebelum kita agar kita bisa meniru kehidupan mereka. Dan subhanallah, Imam Qushairi ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki lisan yang fasih sehingga setiap ceramah, setiap menyampaikan ilmu agama, banyak dari orang-orang yang menghadiri dan mendengarkan itu mendapatkan hidayah tek di hatinya. Orang yang dengarkan perkataan Syekh Imam Qushairi ini, maka Allah SWT memuliakan beliau dengan bisa dakwah kepada Allah dan menyebarkan ilmu agama. Kemudian ini beliau ini termasuk anak yatim, abahnya meninggal dan beliau masih kecil. Kemudian belajar kepada Syekh Ali Ad-Daggaq tadi itu. Kemudian beliau mencari nafkah, kerja, hadir majelis taklim, kemudian dapat hidayah sama Syekh Ali Ad-Daggaq lewat derajatnya beliau yang tinggi di sisi Allah, dirubah keinginan Imam Qushairi yang aslinya kepingin mendapatkan dunia, kemudian beliau diarahkan untuk menggapai keberkahan akhirat sehingga dunianya ikut dan akhiratnya begitu pula ikut. Kemudian kefokusan Syekh Ali Daggaq hanya kepada Imam Qushairi. Naam. Kemudian beliau mulai mengarang kitab, termasuk karangan beliau yang sangat istimewa juga. Beliau mengarang tafsir Al-Qushairiyah. Memiliki ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui makna-makna Al-Quran. Siapa orang yang ingin lebih mempunyai renungan dan memahami Al-Quran, nggak cukup dia itu hanya membaca terjemahan dari Al-Quran. Dia butuh mempelajari ilmu tafsir, karena ilmu tafsirlah yang bisa membantu seseorang agar dia lebih mengetahui isi dan kandungan Al-Quran. Beliau mempunyai kitab, namanya kitab tafsir Al-Qushairi. Kalau kita punya karangan juga, karangan apa? Karangan status, dapat ilmu dari ustadz, dari habib, dari kiai, dibuat status, enggak apa-apa, bagus. Itu diniati ngarang, diniati menyampaikan ilmu agama, dapat faedah di salah satu kitab, tulis disebarkan di sosial media, disebarkan, itu menjadi amal soleh kita nggak tahu siapa apa, bisa jadi orang yang membaca kalam orang soleh yang kita sebarkan bisa mendapatkan hidayah dan bertambahnya iman kepada orang yang membaca. Itu sesuatu yang sangat disenangi oleh Nabi SAW, sampai Nabi SAW itu bersabda ketika Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu beliau, suami Sayyidatina Fatimah Zahra, untuk berperang. Kalau nggak salah di perang Khaybar, kalau saya nggak lupa, atau di salah satu peperangan. Wahai Ali, imshi wala taltafit hatta yaftahullah alaik. Jalan engkau, wala taltafit, jangan oleh belakang, fokus ke depan. Jangan memikiri kanan, memikiri kiri, fokus ke tujuan. Hatta yaftahullah alaik, sampai engkau mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib berhenti dan tidak noleh ke belakang.
Dan Nabi SAW bersabda kepadanya, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, kalaupun ada orang satu saja yang mendapatkan hidayah dari Allah lewat dirimu, pahalanya, kemuliaan yang engkau dapatkan itu lebih besar, lebih mulia, lebih luar biasa ketimbang engkau memiliki dunia seisinya. Bayangkan, ya Allah, walau memiliki unta merah, satu orang yang mendapatkan hidayah karenamu, kau nasihati, kau kasih ilmu agama, kau mengajar, kau menyebarkan kebaikan, sengaja atau tanpa disengaja, dia mendapatkan hidayah iman dari Allah lewat kau penyebabnya, itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau ini Masya Allah ngarang kitab banyak yang istimewa kitab beliau ya. Kemudian pernah beliau itu melaksanakan ibadah haji berbarengan dengan guru beliau Syekh Ali Ad-Daggab, begitu juga Imam Abu Muhammad Al-Juwaini, Imam Juwaini, dan beberapa golongan dari ulama-ulama hadis yang ada di kota Irak dan ulama Yaman. Ya. Beliau lahir di bulan Rabiul Awal di tahun 376 Hijriyah dan meninggal di bulan Rabiul Akhir, Rabiul Tsani di tahun 465 Hijriyah, sehingga umur beliau kurang lebih ada 89 tahun. Ini salah satu kenyamanan dan kebahagiaan umat muslimin ketika memiliki ulama, ustadz, habib, kiai sing ulama sing punya ilmu, menyebarkan ilmu agama dan umurnya panjang. Itu salah satu kenikmatan yang dimiliki oleh umat. Ketika memiliki ulama, ustadz, kiai, habib, orang baik, itu umurnya panjang sehingga umat masyarakat bisa menikmati dan mendapatkan keberkahan ilmu, bisa meniru, dijadikan panutan selama hidupnya. Ya. Dan salah satu rahmatnya Allah kepada kita semuanya, Masya Allah, di Singosari ini banyak ulama, banyak asatid yang pantas kita hadiri majelisnya, pantas kita hormati dan kita silaturahmi rumah mereka, kita manfaatkan mereka agar kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat mereka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menaruh keberkahannya kepada orang-orang yang soleh. Maka salah satu wasiat ataupun perkataan dari guru kami Al-Habib Salim bin Umar bin Hafid ketika beliau datang kemarin ke Jakarta, itu dikatakan a'dhamul masaib, paling besarnya musibah di suatu desa, suatu kota, suatu negara itu bukan banjirnya, bukan gempa buminya, bukan longsornya, bukan kebakarannya. Iya benar itu musibah, tapi musibah dunia. Enggak lama selesai. Iya sedih, sumpek, iya di dunia. Siapa orang yang enggak sumpek ketika mendapatkan musibah? Akan tetapi seseorang yang di negaranya, di desanya, di kotanya tidak ada warisun Nabi, pewarisnya Nabi, itu lebih bahaya, lebih parah musibahnya ketimbang desa tadi itu mendapatkan bakaran, banjir dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pewarisnya Nabi itu adalah tiang, yang mana dengan tiang tadi itu agama, umat, agama masyarakat bisa hidup, bisa berdiri. Kalau rumah rubuh, naudzubillah, semoga dijauhkan dari bala musibah. Ya, rumah rubuh, ya rugi banyak, iya. Kerja lagi, dibantu teman-teman, nanti insya Allah bisa bangun lagi, rezekinya nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti. Inna ma'al usri yusra, habis kesulitan pasti ada kemudahan. Akan tetapi kalau yang rubuh itu akhirat, kita hidupnya di akhirat itu kekal abadi. Kalau sudah celaka sampai kapan? Enggak ada sampai kapan, abadan sarmada. Tapi kalau di dunia ya Allah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun selesai, dunia ditutup sudah. Ya, ditutup. Man mata faqad qamat qiyamatuh. Siapa orang yang meninggal itu sudah terjadi hari kiamatnya. Maka kalau ditanya kiamat kapan? Ada dua maknanya. Kalau kiamat yang seperti ada di Al-Quran itu yang gak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kalau kiamat setiap pribadi seseorang itu adalah kematiannya. Kalau orang sudah mati, sudah tutup itu kesempatan agar dia mendapatkan pahala dari Allah SWT, kecuali kalau dia mempunyai anak yang soleh yang mendoakannya, atau dia banyak sedekah jariyah, atau dia memiliki ilmu yang disebarkan ketika masa hidupnya, dan ilmu yang disebarkan itu ilmunya manfaat, baru tetap ditransfer itu pahala oleh Allah SWT
lewat kepada kuburan orang tersebut karena jerih payah yang istimewa ketika dia masa hidup di dunia. Maka beliau ini umurnya panjang. Semoga ulama-ulama kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa selalu mendapatkan keberkahan dari mereka. Nah, beliau dikuburkan di sebelah dari gurunya. Syekh Ali Ad-Daggaq dikuburkan di sana kalau saya enggak salah di Irak. Nah, Imam Qushairi ini Masya Allah lebih lebih dahulu ketimbang zamannya Imam Ghazali. Nah, setelah ini kita belajar manaqibnya Imam Ghazali. Setelah ini. Jadi Imam Ghazali itu lahir di tahun 450. Nah, meninggalnya Imam Qushairi itu adalah di tahun berapa tadi? 465. Jadi 15 tahun ya. 50 ditambah berapa jadi 65? 15. Nah, Imam Ghazali lahir 450 sampai menginjak usia balik umur 15 Imam Qushairi sudah meninggal. Jadi sempat ketemu beliau, sempat nututi di zamannya. Nah, subhanallah. Kemudian seperti halnya Imam Qushairi ini juga nututi dari hidupnya Imam Abu Thalib Al-Makki yang sudah kita bahas sebelum Imam Abu Harith Al-Muhasibi 10 tahun. Jadi umur Imam Qushairi ini 10 tahun, Imam Abu Thalib Al-Makki meninggal. Umurnya Imam Qushairi berapa? Umurnya Imam Qushairi 489 dikurangi 15 berapa? 89 dikurangi 15. Hitungi suwe. Umurnya Imam Qushairi 74, lahirlah Imam Ghazali. Sampai umur beliau 89, umur Imam Ghazali 15, barulah meninggal Imam Ghazali. Imam Qushairi. Naam. Maka dari nututinya rentetan Imam Abu Thalib Al-Makki, Imam Qushairi, Imam Ghazali itu menunjukkan kemuliaan ya, menunjukkan kemuliaan seperti halnya kalau saya enggak salah itu Imam Syafi'i itu lahir ketika di tahun atau di bulan meninggalnya Imam Abu Hanifah kalau saya enggak salah. Jadi pergantian pemain yang pergantian pemain itu menunjukkan kemuliaan dari mereka ini. Nah, saya kemarin punya anak baru, putri, tepat ulang tahunnya ambil Aremanita ya, tanggal 11 Agustus saya kasih nama Aremanita ya, lahir pas Arema. Nah, aku dijak nonton bareng Arema main. Masih share insyaallah, semoga diselamatkan oleh Allah SWT. Nah, la ilaha illallah. Maka manaqibnya Imam Qushairi ini istimewa sekali, mulia sekali, enggak perlu diperpanjang kata beliau di kitab ini. Dan kalau siapa orang yang ingin mendapatkan kalam mutiara beliau, hendaknya membuka kitab beliau, yaitu kitab Risalah Qushairiyah. Dan nanti di akhir-akhir kitab banyak dari nasihat-nasihat Imam Abdul Haddad yang menukil dari kalamnya Imam Qushairi. Nah, sekarang kita membahas manaqib dari yang imam setelahnya, yaitu Imam Ghazali. Wa qalu sayyidina Nadim nafa'anallahu bih, dan berkata Imam Abdul Haddad, wal hujjatul habrul ladzi baha bihi ahlan nubuwati khairu kulli musyaffa'i. Setelah membahas dari manaqib Imam Qushairi, sekarang kita masuk membahas dari Imam Ghazali yang Imam Abdul Haddad mengatakan dan beliau itu adalah hujjatul Islam. Itu julukan Imam Ghazali. Jadi kalau kita mau menyebutkan namanya Imam Ghazali, dianjurkan kita menyebutkan lakopnya. Al-Imam Hujjatul Islam, Al-Imam Ghazali, itu kita mendapatkan keberkahan karena kita memuji beliau. Memiliki julukan Hujjatul Islam. Kenapa dijuluki Hujjatul Islam? Karena tidak ada dari masalah keagamaan, dari ilmu tasawuf, ilmu agama, apapun dia, kecuali sudah diterangkan dengan jelas, gamblang, terang benderang, seperti halnya matahari di siang hari.
Siapa orang yang tidak bisa melihat matahari? Kalau dia bisa melihat, apakah ada orang yang tidak mendapatkan sinar matahari? Tidak ada. Tidak ada kehidupan kalau tanpa adanya matahari. Tidak ada kehidupan. Maka tidak adalah arti agama Islam tanpa Imam Ghazali. Imam Ghazali ini ulama besar sekali, karangannya banyak sekali. Ya, setiap pondok-pondok Ahlussunnah wal Jamaah enggak bakal sepi dari kitab Imam Ghazali. Ada kitab Ayyuhal Walad, ada kitab Bidayatul Hidayah, ada kitab Ihya Ulumuddin. Nanti dan besok kita bahas panjang lebar mengenai kitab Ihya Ulumuddin. Ada lagi kitab kimia, ada lagi kitab Al-Hikmah fi Makhluqatillah, ada lagi kitab Ar-Risalah, ada lagi kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, ada lagi kitab macam-macam banyak sekali ya. Al-Munqidhu minadh Dhalal, ada lagi kitab banyak. Saya banyak mempunyai banyak memiliki kitab-kitab beliau. Jadi ada satu cetakan kitab yang mana dari satu kitab tersebut itu mencakup dari banyak karangannya Imam Ghazali, yang mana semua dari kitab beliau itu manfaat ya, semua kitab beliau itu manfaat dan ilmunya itu istimewa sekali. Sebagian dari karangan beliau itu mudah dipahami. Nah, mudah dipahami. Ada kitab namanya kitab Risalatul Ghazali ya, Risalah Al-Ghazali. Ada kitab Mishkatul Anwar, ada kitab Sirajul Arifin, ada kitab Kimia Usada Al-Kasfu wa Tabyin, ada lagi kitab mana lagi? Qanunu Ta'wil Sirajus Salikin, Mi'rajus Salikin, Qawaidul Aqaid fi Tauhid. Macam-macam ya. Yang paling istimewa dari karangan beliau itu adalah kitab Ihya Ulumuddin, sampai dikatakan kadal ihya'u ayyakuna Qur'anan, hampir saja ihya itu menjadi Quran. Saking lengkapnya, saking jelasnya, saking cukupnya. Kalau katanya Imam Nawawi, karena begitu banyaknya ayat Al-Quran di dalam kitab Ihya, sehingga hampir saja menjadi ihya. Disebutkan oleh salah seorang ulama, li anceni ono nabi mari Nabi Muhammad ini Nabi Imam Ghazali. Kalau ini kalau saking ibadai, saking istiqomah, saking pinter. Imam Ghazali namanya siapa? Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang artinya wal hujjah, beliau adalah hujjah. Tidak ada alasan dengan kita tidak mengetahui agama Islam karena Imam Ghazali. Ya, hujjatul Islam. Al-Habr itu adalah julukan diberikan untuk orang yang sangat pintar sekali. Salah satu yang mendapatkan julukan Al-Habr itu ulama kita di Malang, Al-Habib Al-Habr Al-Kutub ya, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih wa waladu Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, itu Al-Habr, itu ulama besar, ulama top wis. Begitu juga yang mendapatkan mana julukan ini dari kalangan sahabat itu adalah Imam Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas, dijuluki Habrul Ummah, wong sing paling pinter dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat, dan beliau salah satu dari 7 orang yang termasuk mufti dari kalangan sahabat. Yang semua sahabat kalau ada yang enggak tahu ilmu agama tanyanya ke 7 orang. Salah satunya siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapanya Nabi Muhammad? Sepupunya Nabi SAW. Sahabat Abbas itu pamannya Nabi Muhammad SAW, saudaranya abah Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Abdullah ini sama Abbas adik kakak. Abbas punya anak Abdullah, Zain Abdullah punya anak Muhammad Rasulullah. Jadi sehingga semisanan, sepupu. Dan Imam Abdullah bin Abbas mendapatkan kemuliaan seperti itu semua adalah berkatnya Nabi SAW, karena beliau mendapatkan doa dari Nabi SAW dengan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, ya Allah pinterkanlah Abdullah bin Abbas dalam perihal agamanya dan ajari dia ta'wil, tafsir ilmu Al-Quran. Sampai-sampai ada itu kitab tafsir Imam Ibn Abbas, tafsirnya Imam Ibn Abbas. Dan semua para mufassirin pasti
berkata makna-makna mereka yang mereka miliki itu banyak yang menukil dari sahabat Abdullah bin Abbas. Al-Habr itu adalah orang yang top, pintar dalam ilmu agama. Alladzi bahabihi, yang mana Nabi SAW itu membanggakan Imam Ghazali di hadapan semua nabi. Nabi SAW bangga punya umat seperti Imam Ghazali, sehingga disombongkan sama Nabi SAW di hadapan mereka semuanya. Khairu kulli musyafa'i, yaitu Nabi SAW membanggakan Imam Ghazali di hadapan semua nabi. Subhanallah, ini menunjukkan istimewanya Imam Ghazali. Ini ada ceritanya itu. Yang ada ceritanya ketika Imam Ghazali bersama di mimpi ya. Imam Ghazali di mimpi atau di alam arwah. Ketika Nabi SAW itu mi'raj, kalau saya nggak salah disebutkan sering ini kitab disebutkan, ceritanya disebutkan banyak di kitab-kitab. Termasuk kemuliaannya Imam Ghazali. Imam Ghazali ada di suatu tempat, ada Nabi SAW, kemudian ada ya, Imam Abi Musa alaihissalam. Kemudian dan ada juga Nabi Isa alaihissalam, dan kisah ini disampaikan oleh imamnya para agtab, yaitu Imam Abul Hasan Asyadili. Jadi Imam Abul Hasan Asyadili pencetus atau guru thariqahnya, orang yang thariqahnya Syadiliyah, Abul Hasan Asyadili. Itu pernah mimpi ini melihat Nabi SAW ngomong kepada Nabi Musa sama Nabi Isa, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, kata Nabi SAW, apakah engkau mempunyai apakah ada di umatmu orang seperti hada sambil nunjuk Imam Ghazali, ono ta kon duwe ta umat kaya wong kuwi Imam Ghazali. Faqala la, enggak punya saya. Apa kemuliaannya Imam Ghazali ini wahai Rasul SAW? Kemudian kata Nabi SAW, ulama ummati ka'ambiya'i Bani Israel. Ulama dari umat saya itu kemuliaannya, magomnya seperti Nabi yang dikirim kepada Bani Israel. Bukan Israel yang sekarang ini ya. Israel mbah-mbahnya mereka, dari anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Walaupun bangsa Israel itu dulu ya ada yang baik juga ada yang jelek. Ya, hatta Israel sekarang itu ada yang baik juga ada yang nggak kena. Ya, meskipun walaupun mereka selama tidak menganut agama Islam, mereka salah. Cuma ada dari hati mereka itu rahmat, kasih sayang, kasihan itu masih ada. Tapi tidak bisa mengalahkan kekufuran mereka. Meskipun rahmatnya besar, tapi kafir ya, dia tercela. Cuma masih ada orang-orang yang fitrahnya itu baik, walaupun lebih banyak lebih seriwil iku ya jaluk di dadikno apa pokoknya seriwil iki dadikno centil. Tahu centil itu lupis itu loh ya, pasar-pasar biasa ya, centil. Nah, ulama dari umat saya itu pinternya, magomnya seperti nabi-nabi yang dikirim ke umat Bani Israel. Contohnya mana? Saya minta contoh. Iya. Ditanya sama Nabi Musa, "Man ismuk?" Siapa namamu? "What's your name?" Kata Imam Ghazali apa? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nabi Musa tanya nama apa tanya bapak juga, apa tanya kakek, tanya lakop, tanya nama tempat lahir. Tanyanya cuma apa? Nama, tapi yang dijawab anaknya bapak, anak mbah, jenenge bapak, jenenge mbah, lakop dan tempat tanggal lahir, tempat lahir. Kelebihan apa kurang? Kelebihan kan? Lebay kan? Ya. Keterlaluan kan? Takoki siji, minta jawaban satu tapi jawabnya banyak. Ghazali, ana tanya sama inti itu cuma nama. Inti kok jawab bapak, kakek, tempat lahir dan lakop. Ya ana niru inti wahai Nabi Musa, kata Imam Ghazali. Saking adabnya Imam Ghazali di cerita itu, di kisah itu, Imam Ghazali itu izin ke Nabi SAW, "Ya Rasul, ujib." Wahai Nabi SAW, apakah kau izinkan saya untuk menjawab Nabi Musa? Naam, ajib, kata Nabi. Jawab itu Nabi Musa alaihissalam, biar tahu umat saya ini gak main-main. Izin ya Nabi ya. Nggih, sak kersa monggo sekecaken. Ya.
Wahai Nabi Musa, aku niru jenengan, saya niru sampean. Loh kok bisa? Ente ketika ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Di Al-Qur'an ada di Al-Qur'an. Apa yang kau bawa itu wahai Musa di tangan kananmu? Kau menjawab apa? Qala hiya asaya. Oh ya Rob, itu adalah tongkatku. Hiya asaya. Atawakkau 'alaiha, aku kalau jalan pakai itu biar enak jalannya. Atawakkau 'alaiha, saya senden ketika jalan pakai tongkat ini. Atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami, dan saya kalau menggembala kambing ya pakai onta ini. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan banyak sekali manfaat dari tongkat saya ini ya Rob, kata Nabi Musa. Ditanyanya apa? Opo iku? Ya, opo iku? Takoki me opo? Tongkat. Cukup apa enggak? Tapi sih panjang lebar Nabi Musa ya. Ini sama. Ente tanya sama anak cuma nama, anak jawab bapak, mbak, tak tambahi kabeh wis. Yen sampean ditanyai Allah, minta apa yang dibawa lah kok nyebutkan ini nyebutkan itu. Ya aku niru jenengan. Kalau jenengan enggak gitu saya enggak jawab gitu. Ini pinternya Imam Ghazali, kaget itu Nabi Musa alaihissalam. Oh pinter nih Imam Ghazali ini. Maka enggak salah engkau wahai Rasul yang mengatakan ulama dari umatku itu makomnya, kalau memang dia ulama aulia benar-benar, makomnya itu bisa seperti nabi dari nabi-nabi Bani Israil, dan hadis ini disebutkan dalam salah satu kitab hadis. Nah, maka Imam Ghazali ini imam yang sangat istimewa ya. Alim yang para alim, ustad, kutub orang top dalam zamannya, mewarisi ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. La ilaha illallah, dan umur beliau enggak panjang. Kalau saya enggak salah 55 tahun saja umurnya Imam Ghazali ini ya. Dia punya anak namanya Hamid. Nah, kunyahnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, rumahnya juga di Naisabur. Kalau enggak salah di Irak. Naam. Beliau ini sifatnya, semua sifat kebaikan dimiliki oleh beliau. Bahasa Arabnya bagus. Beliau itu dulu bukan ulama akhirat. Dia itu orator ulung dan pengajar di sekolah yang paling top pada zamannya. Ya, Madrasah Nidomiyah. Terakreditasi A sampai Z. Gajinya paling besar. Ya. Siapa orang yang ngajar di situ disegani. Ya, disegani. Kalau di Malang apa kuliah mana? Di kuliah di Malang yang paling top apa? Paling mahal, paling Brawijaya. Wah itu kalau di Malang ini contoh ente kuliah di Brawijaya orang wow ya, belajar apalagi dosen, apalagi rektornya. Nah ini rektornya Madrasah Nidomiyah top sudah Imam Ghazali ini ya, ahli debat, nggak ada orang debat sama beliau kecuali kalah. Dan beliau punya ilmu mantik yang sangat kuat, falsafah, mufailisuf beliau ini orang ahli mantik, balaghahnya kuat ya. Nggak seberapa ahli sunnah wal jamaah. Dapat dia mikir terus pada suatu hari, saya di dunia ini nggak lama ya, saya bakal meninggal. Nanti setelah meninggal saya dapat kenapa ya, surga atau neraka ini. Jadi otaknya dibuat mikir untuk masa depan. Kalau saya hanya fokus kepada duniawi, gaji ya, debat, ilmu zahir tanpa meraungi samudra ilmu batin, apa yang saya dapatkan? Di dunia saya disanjung, tapi di akhirat saya dapat apa? Ditinggalkan semua pekerjaan itu, beliau khalwat ya, khalwat di masjid. Sampai sekarang ada masjidnya, kalau nggak salah di Damaskus kalau saya nggak salah, atau di mana itu, khalwat selama 4 tahun kalau nggak salah, atau 2 tahun, ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Keluar dari khalwatnya, Masya Allah, wis beda. Imam Ghazali yang dulu, Imam Ghazali yang setelah khalwat beda. Jadi ngarang Ihya Ulumuddin itu ketika sudah khalwat. Nah, mulai cilik mondok, ya, mulai kecil mondok. Guru tercinta beliau adalah Imam Haramain sangat gigih dalam mencari ilmu. Ya, kalau lulus butuh 9 tahun, beliau lulus cuma 6 tahun, cuma 5 tahun. Saking pinter ya. Naik kelasnya itu enggak normal,
ya, ndak umum lek jare wong Solo, ndak umum, ya. Langsung lulus, cepet lulusnya, pinter. Nah, semua gurunya itu membanggakan Imam Ghazali karena kepintarannya. Kemudian menjadi imamnya di Irak, ya, setelah mendapatkan kemuliaan di Khurasan kota, salah satu kota di Irak. Nah, kemudian beliau meninggalkan kota Baghdad, meninggalkan kemuliaan yang ada di kota Baghdad, dan beliau menekuni hakikat takwa kepada Allah dan menjalani thariqah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di waktu itu beliau mengarang kitab yang tidak pernah dikarang oleh ulama siapapun. Tidak ada yang bisa mengarang seperti itu, yang tidak ada di masa depan yang bakal bisa meniru kitab tersebut. Dan beliau pergi ke Palestina, ya, di Palestina, Syria maksudnya, ya, di Syam maksudnya, ya. Kemudian beliau mujahadatun nafas, kemudian kembali ke Irak setelah mengarang kitab Ihya dan sebagainya. Tambah viral ini beliau, viralnya nggak pakai media sosial, viralnya nggak pakai apapun yang bisa menyebabkan kita ini tersohor di zaman sekarang. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mencintai seseorang, tanpa apapun Allah bisa menyebabkan hatinya orang tadi itu cinta kepada orang tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan cintanya kepada seorang hamba. Innallaha idza ahabba fulan nada Jibril. Seseorang itu kalau sudah cinta sama seseorang hamba, dipanggil malaikat Jibril, "Wahai Jibril, inni uhibbu fulan fa ahibbah." Wahai Jibril, saya cinta ini, I love forever kepada salah seorang hamba fulan bin fulan. Maka ibadahlah engkau wahai Jibril kepada saya dengan engkau mencintai orang tersebut. Aku cinta kepada fulan ini, maka cintailah dia. Jadi malaikat Jibril beribadah kepada Allah dengan mencintai orang yang setiap hari makan nasi, ya, compang-camping mungkin, yang mungkin nggak kita perhatikan, tapi dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali meremehkan orang muslim, meskipun siapa. Ini nggak tahu itu termasuk dicintai sama Allah apa enggak. Ini ghaib, sesuatu yang nggak diketahui sama orang. Inti benci orang yang dicintai sama malaikat Jibril, ajib, berani inti. Maka jangan pernah benci sama orang. Apalagi bencinya sama ulama, bencinya para aulia yang sekarang ramai itu. Ya Allah, cik berani ini, rek. Semua gara-gara ghaflah, semua gara-gara kebodohan, semua gara-gara terkikisnya iman. Nah, fa ahabbahu Jibril, dicintai sama Jibril. Nah, ada Jibril ahli sama, ya ahli sama. Malaikat Jibril datang mendatangi penduduk langit, ya ahla sama, ya penduduk langit, innallaha ahabbahu yuhibbu fulan, sesungguhnya Allah cinta sama fulan, wa amarni an uhibbah, dan Allah memerintahkan saya untuk mencintainya, fa ahibbuh, maka cintailah kalian semuanya kepada dia. Orang malaikat, makhluk penduduk langit mencintai satu orang, kita membenci orang tersebut. Kita yang bakal dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu diberikan di hati-hati seseorang itu cinta kepada orang tersebut, karena cintanya Allah dan para malaikat kepada orang tersebut. Maka indah sekali, ya, Imam Ghazali ini manaqibnya. Ketika kembali ke Irak dicintai sama semua orang, sampai dipaksa untuk ngajar di madrasah Nidhamiyah tadi itu dengan gaji yang lebih, dijadikan rektor. Tidak mau Imam Ghazali dan meninggalkan semua itu demi menjalani thariqah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengarang salah satu kitab yang saya punya di rumah, istimewa sekali, saya sudah pernah hatam baca kitab itu, yang beliau menceritakan bagaimana masa jahiliyahnya, ya, sebelum pergi ke Syam. Jadi masa jahiliyah, masih Imam Ghazali dulu masa jahiliyah, tapi masa jahiliyah ini gak seperti masa jahiliyah kita. Masa jahiliyah kita, wah, ngabuburit kini kuno dolin, ya, akal ini macam-macam, ghaflah, main ini. Tapi beliau jahiliyahnya, ilmu jahiliyahnya itu bukan seperti yang kita, seperti kita. Jadi beliau menceritakan bagaimana seluk-beluk dulu sampai beliau mendapatkan hidayah tadi itu, ditulis sejarah kehidupannya sendiri di kitab yang namanya Al-Munqidhu Minadh Dhalal. Nah, dan beliau paling senang sama ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf. Nah, wallahu a'lam. Semoga kita mendapatkan keberkahan mereka, insyaallah, ya. Cinta mereka di dunia dikumpulkan bersama mereka di akhirat, insyaallah. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bakal dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dicintai. Maka rugi orang yang mencintai orang yang dibenci sama Allah.
Dan rugi juga orang yang tidak mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin selamat, cintai orang yang selamat. Kalau kita ingin bahagia, cintai orang yang sudah bahagia. Ya. Man lam yuhibba muflih, kaifa yuflih? Siapa orang yang enggak cinta sama orang yang sukses, ya apa dia kabeh sukses. Ya. Man lam yujalis muflih, kaifa yuflih? Orang enggak pernah duduk kumpul dengarkan orang-orang yang top seperti mereka. Ya apa dia mau bahagia, mau sukses, mau berhasil, sulit. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala yabisi. Kau ingin selamat, ya. Tapi kau enggak menjalani jalan yang menuju keselamatan. Jangan hayal engkau bisa jalan di lautan tanpa menaiki kapal, ya. Kepingin sampai ke Lombok naik kapal, nggak mau naik kapal jalur laut, nggak mau naik kapal renang. Sampai kapan inti mau kuat renang? Bekalnya inti mau ya apa bawanya? Sulit. Inti kalau mau lewat laut ya naik kapal, biar selamat, biar sampai nggak capek. Inti kepingin dapatkan ridha Allah, syafaat Rasulullah, barokah, pahala yang banyak, surga dan sebagainya. Tapi kau jalani itu jalan yang menuju ke situ, ya nggak sampai, nggak dapat, maka mustahil. Nah ini semoga kita mendapatkan keberkahan mereka dengan kita mempelajari hidup mereka, sesuatu yang paling ampuh agar seseorang itu bertambah imannya itu dengan mengkaji manaqib sejarah kehidupan orang soleh. Semoga kita mendapatkan keberkahan mereka insyaallah, amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad asyartu linati man awsafuhu tuhil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina wa hadana. Wa idin tazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fagrina wa rajana lil wahidil ahadil ali ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana muhtarihi wa habibihi wa safiyihi zainil wujudi bihil ilahu habana. Ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa qabalna ajib da'wana antalana ya dukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-ahwala waghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana wasruk bina fi najtahal mustafa thabbit ala qadamil habibi khutana. Arina bi fadli minka tal'ata ahmadin fi bahjatin ainur ridha tar'ana warbud bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wadabil huquqi wa taliban awsana wal hadirin wa sa'iyan fi jam'ina ha nahnu baina yadayka anta tarana wa laqad rajawna ka fahaqqiq su'lana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana wansur bina sunnatataha fi bika'il ardi wa gma' kullaman adana wandur ilaina waskina ka'sal hana washfi wa'afi ajilan mardana waqdilanal hajata wahsin khatmana indal mamati wa aslihan uqbana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat rihu saba akhsana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Wassalatu wassalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu alayka ya man arsalallahu rahmatan lil alamin wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
واستر لنا عوراتي وآمن الروعات آمين ربي اسمع فضلا